Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pemirsa di hari Senin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan karunia-Nya buat kita semua. Wabadu, buat teman-teman yang pada pengen berusaha, pengen berdagang, sebaik-baik mitra, sebaik-baik partner, sebaik-baik bos, sebaik-baik relasi, ya, yang ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat teman-teman yang pada pengen berusaha, jangan di awal-awal udah nyari duit. Jangan di awal-awal udah nyari orang. Di awal-awal carilah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rahmat buat kita semua. Jadi buat teman-teman yang pada pengen jadi pengusaha, ya kalau bisa dari mulai bangun itu udah beda dengan yang lain. Bangunnya udah jam 2:30, itu jam 3 buat kemudian sholat malam. Kemudian juga harus beda yang lain-lainnya. Ustaz, kalau saya nggak jadi pengusaha, saya jadi pekerja, nggak begitu dong modelnya. Ya nggak juga, artinya ya sepanjang saudara-saudara itu memang pengen menjadi orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya lakukanlah apa-apa yang memang Allah sukai, Allah perintahkan, sehingga kemudian kita masuklah kategori orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata kita punya anak, ya, ibu bapak yang ada di rumah atau di perjalanan atau di tempat manapun saudara berada, kita punya anak, misalkan ada 3, ada 4, ya, tentu kan ada anak yang paling kita sayang, gitu ya. Enggak sih, enggak beda-bedain, tapi enggak bohong lah, gitu ya. Ada gitu yang kita sayang. Kenapa? Karena memang anak ini beda, gitu. Anak ini penyayangnya lain, pengasihnya lain, perhatiannya lain. Nah, Allah juga demikian, gitu. Jangan lupa loh, kita berbicara Rahmannya saja udah kayak begini. Perasaan kalau nggak saya stop nggak bisa habis nih perjalanan kajian tentang Ar-Rahman. Nah, Allah juga punya Ar-Rahim, ya kan? Punya Ar-Rahim itu loh. Kalau Rahman itu nanti di dunia, Rahim itu di akhirat, bos. Lah, kalau kita pengen dapat kerahimannya Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus melakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah kemudian suruh, apa yang Allah kemudian minta kita untuk melakukan. Pasti kita akan beda. Jadi, kalau begitu Ustaz, nggak pengen jadi pengusaha, nggak pengen jadi pekerja, nggak pengen jadi apa-apa, emang harus begitu? Ya, iya. Ya lah, saya doain dah, mudah-mudahan pemirsa bisa menjadi orang-orang yang disayang sama Allah dengan sebab kita melakukan apa-apa yang Allah perintahkan. Amin. Baik, kemarin Jumat ya, saya memberitahu kita akan coba sedikit belajar tentang doa-doa yang memakai kalimat Rahman, Rahim, Rahmah, Rahimah, ya. Begini pemirsa, sepakati dulu satu hal, bahwa ketika kemudian kita mengucapkan doa dengan memakai kata yang berasal dari Rahimah, ya, yang berasal dari Rahimah, bukan misal ya, bentuk kata kerjanya atau fiilnya, fiilnya fiil amar tapi lid doa irham, irhamni misalkan. Maka perlu kita ketahui, sebagaimana yang kita pelajari pada pekan yang lalu, maka ini kalimatnya wasi'atun jiddan, luas sekali, ya. Rahmat Allah ini, kesehatan ya rahmat Allah, istri rahmat Allah, kesehatan yang dibawa ke afiat, dibawa ke ketaatan rahmat Allah, istri yang menyenangkan hati rahmat Allah, punya suami rahmat Allah, punya suami yang menyenangkan hati ibu rahmat Allah, punya anak rahmat Allah, punya anak yang menyenangkan hati ibu bapak rahmat Allah, rizki rahmat Allah, rumah rahmat Allah, air hujan rahmat Allah, panas matahari rahmat Allah, gunung rahmat Allah, bumi semesta dengan seisinya, semuanya rahmat Allah. Maka ketika kita bilang Allahumma arhamni, seolah-olah kita ingin mengatakan kepada Allah, ya Allah, nggak ke ini ya, nggak ke kata-katakan itu, maksudnya nggak cukup dengan kata-kata saya bahwa jadikanlah dengan sebab seluruh pemberianmu itu, gitu loh, menjadikan engkau menyayangiku.
Dan membuat aku juga bisa menyayangimu ya Allah. Kemampuan untuk membuat diri kita menyayangi Allah, ini adalah kemampuan tambahan. Dan mintalah kepada Allah supaya Allah kemudian membuat diri kita mampu untuk menyayangi Allah, mencintai Allah. Dan menjadi orang-orang juga yang disayangi Allah, dicintai Allah. Subhanallah. Seseorang ya yang kemudian melakukan amalan-amalan yang membuat Allah mencintainya, insya Allah derajat dia juga akan berbeda. Dan ini bukan yang gak bisa kita minta. Bisa kita minta. Salah satu doanya adalah Allahumma arhamni. Dan banyak nih ayat-ayat, bertaburan ayat-ayat yang membuat kita insya Allah menjadi orang-orang yang bisa berkategori disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut saja misalkan ayat yang paling saudara hafal, yakni ada di ujung surah Al-Baqarah, ayat-ayat 286. Wa'fu anna waghfir lana, terus warhamna. Ketika kita mengetahui bahwa dengan kasih sayang Allah, Allah sanggup menghentikan gunung agar tidak jalan-jalan, Allah sanggup menerbangkan kemudian burung, Allah sanggup mengatur matahari, bulan, bintang, awan, menenangkan air laut, membuat manusia bisa bicara, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa bekerja, bisa mengambil sesuatu. Dengan rahmat Allah, Allah sanggup membuat darah kita mengalir. Nah, artinya kita sedang meminta kepada Allah dengan doa irhamna ini. Apa-apa yang Allah lakukan terhadap semesta dan seisinya, Allah lakukan juga untuk kita. Allah, irhamna ya Allah. Keren. Silakan lewat dulu. Alhamdulillah bertemu lagi kita pemirsa. Pemirsa, memang bahasa Indonesia ini tidak mewakili ya idiom-idiom atau ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat, kata-kata dari bahasa Arab. Itulah mungkin sebabnya Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quranul Karim. Dan adalah menjadi kemuliaan buat kita dan menjadi sangat bukan wajar ya, sangat hebat lah kalau kemudian kita mau mempelajari bahasa Arab. Ya jangan ngelihat kelakuan sebagian orang Arab yang memang mungkin di mata saudara-saudara semua nggak benar. Tapi kan bukan berarti membuat bahasa Arab itu menjadi rendah. Buktinya Allah memuliakan bahasa Arab dengan menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran. Kurang-kurangnya ada 3 dalam Al-Quran ya, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Di surah Yusuf awal-awal, di surah Fussilat awal-awal, di surah Az-Zukhruf awal-awal. Ya, di surah Yusuf, ya, kemudian di surah Fussilat, kemudian di surah Az-Zukhruf. Qur'anan Arabiyya. Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab. Qur'anan Arabiyya. Terbukti ketika kemudian seseorang yang tidak memahami bahasa Arab, kalimat irhamna ini kayaknya kalimatnya terjemahannya menjadi sayangilah kami gitu. Padahal kan lebih dari ini gitu loh. Bila mana Allah dengan kasih sayangnya bisa membuat matahari terbit dan tenggelam di menit, detik, waktu yang sama, enggak saling mendahului, enggak kemudian juga terlambat. Tiba-tiba matahari ngos-ngosan, minta maaf sama bumi, terlambat nih gue mau kondangan.
Nggak mungkin gitu. Artinya ketika kita bilang, ya Allah sayangi kami gitu. Pada saat saudara bilang, sayangi kami, saudara nggak punya anak gitu loh. Maka pengetahuan saya yang sedikit tidak juga bisa mewakili bahasa Arab ini gitu. Bahasa Arab irhamna ini kira-kira pengen ngomong bahwa kalau engkau sanggup membuat gunung itu menjadi tetap di tempatnya, matahari dan bulan tidak balap-balapan, beredar pada edarnya, sistem edarnya. Jika engkau dengan kasih sayangmu ya Allah bisa membuat seseorang bisa melihat dan tidak melihat, maaf loh ya, tidak melihat juga adalah keajaiban Allah. Ingat, ketika kemudian apel dijatuhkan, lalu jatuh, kita menganggap itu biasa. Padahal karena kita di bumi jadi biasa. Coba kalau emang ada takdirnya orang dari luar angkasa datang ke bumi, dia bengong-bengong, ngelihat nggak perlu ngelakuin sesuatu, lalu jatuh gitu. Padahal orang-orang melihat ketika di luar angkasa, ketika kemudian apel ditaruh, dia ngambang gitu. Oke? Irhamna betul. Bahasa Arabnya Masya Allah, Masya Allah. Wajib belajar menurut saya wajib belajar. Ya, orang di luar sana lagi nggak suka melihat simbol-simbol Islam. Lo Arab kan bukan simbol Islam. Iya bagi ente, buat aneh sih tetap simbol Islam. Allah udah bilang, Quranan Arabiyyah, mau diapain coba? Bukan Quranan Englesia, Quranan Indonesia, bukan, Quranan Arabiyyah. Di dalam surah Yusuf, saya mencintai surah ini karena namanya sama. Yusuf, nggak pakai Mansur. Kita lihat nih ayat 3 ya. Surah Yusuf di awal-awal saudara. Perhatikan coba. Mulai dari ayat 1 kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Alif lam ra. Al-Qur'an ini adalah kitab yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Allah yang bilang tuh, Quranan Arabiyyah, bahasa punya Allah. Bahasa punya Allah. Oh kalau gitu, kalau orang nggak bisa bahasa Arab nggak bisa masuk surga dong. Kejauhan lo diskusinya. Siapa juga yang ngomong begitu? Kejauhan. Saya cuma pengen ngomong bahwa ketika Allah menuliskan Al-Quran dengan bahasa Arab, apakah kita tidak tergerak mempelajari bahasa ini? Sedangkan ketika bahasa Inggris dipakai bahasa komunikasi manusia dunia saja, kita ngomongkan begini kan, supaya lu bisa bergaul sama dunia internasional, lu bahasa Inggris. Nah, sedangkan bahasa Inggris paling mentok bahasa dunia doang. Nah kalau bahasa Arab udah bahasa Quran, bahasanya Allah. Di dalam sholat nggak boleh Allah panggagahna, Allah nu gede taya, nggak bisa begitu. Allahu Akbar, Allah jamil kita ganti Allah sing kasep, nggak bisa. Masih kita ganti Allah sing kasep yang bener aja. Subhanallah tetap nggak bisa tergantikan, harus subhanallah. Nih lihat ayat ketiganya. Kami menceritakan kepada wahai Nabi Muhammad ahsanal qasasi, sebaik-baiknya kisah. Lah, kira-kira saudara, kalau Allah lagi pengen ngisahin kisah terbaik, masuk ayat 4 mulai masuk kisah Nabi Yusuf. Maaf ya Pak, Bu, film itu bukan kisah terbaik. Kenapa? Film itu palsu, nggak real itu. Tapi kalau cerita Allah, cerita-cerita Al-Quran, semuanya asli.
Dan yang mengisahkan adalah yang juga ada di zaman itu dan dia ada di sepanjang zaman. Allah yang mengisahkan ini, mengisahkan dalam bahasa Arab. Sekiranya saudara belajar dari seorang guru, motivator, dari seorang pebisnis, pengusaha, politikus sukses, atau presiden dari negeri Paman Sam, terus saudara mengerti apa yang dibicarakan, kan enak. Nggak ada jeda, nggak ada selah, nggak ada salahnya. Memang mungkin ada penerjemah, tapi penerjemah mana yang bisa plak sama dengan apa yang diterjemahkan? Enggak bos, beda. Sedangkan kalau kita ngerti bahasa Inggris saja, kita nonton film, terus kita lihat terjemahannya, kita suka bilang, ini ada yang missing nih kalimat. Nggak mungkin terjemahan itu mewakili dari bahasa aslinya. Maka ketika saudara mengerti bahasa Arab, Allah, ketika ketemu doa, ya, ketika kemudian ketemu doa, irhamna, ya Allah rahmati kami, saudara kering, karena terjemahannya cuma begitu, sayangi kami ya Allah, sebagaimana engkau menyayangi orang tua kami. Nggak dapet feelnya dibanding dengan saudara mengerti bahasa itu. Kembali kita kepada doa yang kita bahas, doa-doa yang kaitannya dengan rahimah, ya, dengan Rahman, dengan Rahim, yakni irhamna untuk kami atau irhamni untuk saya, untuk aku, untuk diri sendiri. Salah satu ayat yang saya angkat yang doa memakai doa dari Asmaul Husna Ar-Rahman, yakni Al-Baqarah ayat 286. Wa'fu anna waghfir, nah ini kurang titik ya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Nah, saya mendorong saudara-saudara semua untuk benar-benar bisa belajar bahasa Arab. Ketika misalkan ighfir lana, ya, nanti kita akan ketemu Asmaul Husna Al-Ghafur, ya, atau Ghafar. Nah, udah nggak ketemu lagi nih bahasa Indonesia nih. Terjemahan Ghafur, Ghafar sama aja, Maha Pengampun. Padahal nggak begitu. Kalau Ghafur ini, Maha Pengampunnya itu luas gitu. Jadi saking luasnya dosa manusia udah nggak dianggap nih sama Allah. Kegedean rahmat Allah itu. Nggak usah pakai Ghafur ya. Dosa ente kelelep kok sama rahmat Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah dalam satu hadis qudsi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Apalagi Allah memakaikan Asmaul Husna yang lain, Ghafur. Nanti ya ketika kita belajar juga nanti Asmaul Husna Rahim, oh keren lah gitu. Dimana Allah menyandingkan dua Asmaul Husna yang keren-keren ini, yakni Ghafur dengan Rahim. Ghafurur Rahim, wadah. Sadis nih semua bahasa Arab ini. Ya ente mungkin cuma bisa bongong-bongong aja, usah ngomong apa sih, karena saya menyelami gitu loh nuansa dari kalimat-kalimat Al-Quran yang notabene dia adalah bahasa Arab. Ghafur luas gitu. Ya kalau dosa manusia mah gitu dah gitu. Gak ada apa-apanya sama Allah yang Maha Pengampun. Terus Ghafar, ya, Ghafar tahu nggak apa? Tahu Ustaz? Apa? Temenannya waktu di SMP. Itu masih Gopar. Lo mah ada aja. Gue juga punya teman si Gopur. Jangan begitulah. Ghafar. Ghafar ini berulang dan berulang. Keren kan? Nggak ada terjemahan yang begitu. Nggak cukup bahasa Indonesia. Dan bahasa apapun di dunia ini nggak cukup menerjemahkan bahasa Quran. Ghafar, yakni maknanya berulang dan berulang. Dari satu kata rahimah jadi Rahman, jadi Rahim. Coba. Artinya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya. Buktinya kita nggak habis-habis nih belajar tentang pengertian Rahman Rahim. Dari kemarin udah pengen nyetop aja, ternyata nggak stop. Terus aja bicara tentang Rahman. Nggak mewakili. Ketika saudara bilang waghfir lana,
Ini bermakna salah satunya adalah mengganti. Mengganti. Ente motor hilang nih, ente istighfar, nanti diganti sama Allah. Itu juga kalimat dari Ghafara. Mengganti. Ente sebelum membina ente istighfar aja. Terganti. Ibu-ibu sebel sama saya. Ya ibu kalau sebelum sama laki istighfar aja. Terus diganti juga. Diganti apanya? Diganti sifatnya kan bisa. Akhlaknya dari sayyi'ah menjadi hasanah. Ya Ustaz bisa aja ngelesnya. Lah, bukan ngeles, beneran ini. Istighfar itu, istighfar, ya, kalimat istighfar. Ini wazannya istighfar, toh? Minta diampuni. Istighfar yastaghfiru. Istighfaron, ya. Istighfar juga punya makna apa? Istabdala. Istabdala. Punya makna apa? Istahwala. Enggak mungkin bisa diterjemahin ini. Mau sehalaman kertas folio gua nggak cukup. Apa tuh istahwala? Kita meminta dirubah sama Allah. Innahu kana ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun. Asik gitu doang kah? Enggak. Sungguh Allah bisa mengubah keadaan kamu. Dari sempit menjadi lapang. Dari susah menjadi mudah. Dari berat menjadi ringan. Itulah istighfar. Istahwala. Jadi saudara, ya. Ini kita pelajari satu ayat dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 286. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jadi doa-doa tuh ya kalau udah pakai rahimah, udah pakai Asmaul Husna Ar-Rahman, oh itu keren bener. Ya. Sebagai oleh-oleh, ini doa yang saudara harus baca. Ighfir lana ya Ghafuru wa ya Arhamar Rahimin irhamna. Nah ini baca aja sebanyak-banyaknya nih. Baca sebanyak-banyaknya. Ighfir lana ya Ghafuru wa ya Arhamar Rahimina irhamna. Oke. Bismillah ya. Kita baca doa ini sebagai doa penutup kajian di hari Senin yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ighfir lana ya Ghafuru wa ya Arhamar Rahimin irhamna. Ighfir lana ya Ghafuru wa ya Arhamar Rahimin irhamna. Ighfir lana ya Ghafuru wa ya Arhamar Rahimin irhamna. Ighfir lana ya Ghafuru wa ya Arhamar Rahimin irhamna. Ighfir lana ya Ghafuru wa ya Arhamar Rahimin irhamna. Ighfir lana ya Ghafuru wa ya Arhamar Rahimin irhamna. Ighfir lana ya Ghafuru wa ya Arhamar Rahimin irhamna. Mudah-mudahanlah kalimat saya yang belibet gitu ya, nggak mampu menjelaskan tentang kalimat atau kata-kata rahim, saudara masuk di hati saudara apa yang saya maksudkan dengan izin Allah SWT. Sampai ketemu hari Selasa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.